Berdiri bang, berdiri bang. Pelaksanaan dan mungkin informasi-informasi baru yang bisa kami dengarkan. Nah, sebelum kami mendengarkan bahwa sesuai dengan catatan KPAI tanggal seperti pada waktu itu. Nah, setelah tanggal 8 diterima, kami mendengar unsur pidana. Nah, jadi dalam sistem hukum kita, kalau ada, nah pada waktu itu kita teruskan ke Polda Metro Jaya untuk melanjutkan. Nah, maka pada tanggal, nah setelah proses di Polda, KPAI kemudian kembali memanggil pihak sekolah tanggal 2 pihak sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu semua, dalam proses ini berjalan, pendidikan sekolah Polda memproses pelaku sebagai. Nah, kaitannya adalah sebelum kejadian dan Jumat, mereka di tahun 54 dijelaskan anak yang berada dalam lingkungan sekolah masih tahu antara dinas dengan anak. Ini yang tidak disadari oleh dinas. Nah, dalam konteks ini masyarakat LSM sebenarnya ikut dalam pemantauan perlindungan anak. Tapi kemudian kita harus sadari bahwa, nah yang terjadi pada hari Jumat itu adalah beban siswa. Tidak mungkin mereka dihadap-hadapkan. Ini bukan cara yang baik. KPAI untuk memberikan keterangan, dan waktu itu kami hadir dua-dua. Kemudian kami menyampaikan kronologis awal sampai proses penyelesaian kasus itu yang Bapak Ibu. Jadi kami dapat beberapa menit kami mendengar tanya juga, ya ada apa ya? Ya kami tidak tahu. Selanjutnya ada berita Nia dibawa oleh Bapak Kepala Sekolah ke suku dinas Jakarta Timur. Itu bersama wali kelasnya. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa yang diajak wali kelasnya? Bukan guru BK-nya. Pada saat itu nanti Pak, saya. Jadi saya sangat menyesalkan. Pada saat itu kami sudah menyarankan dan memohon kepada kepala sekolah untuk tidak lagi menanya soal apapun kepada Nia. Karena si korban setiap kali ditanya peristiwanya, pasti itu akan menyakitkan, Pak. Kami sangat menyesali itu. Jadi kami tekankan lagi bahwa kepala sekolah betul di hadapan kami ingin mencabut perkara ini. Memohon mencabut perkara ini dari KPAI. Itu aja. Dan ada penyesalan dari kami. Yang kami begitu memohon pada beliau, pada saat itu beliau tetap melaksanakan pemanggilan kepada Nia. Terima kasih. Kelasnya, karena Bapak Ibu, kalau saya berdua dengan Nia, nanti timbul lagi masalah baru. Kepala sekolah membawa Nia keluar, tidak tahu mau kemana tujuannya. Oleh karena itu harus ada saksi. Kebetulan wali kelas waktu itu bisa untuk meninggalkan jam kerja. Kami menyayangkan ini ada panggilan si anak ke Polda. Nah ini kenapa kami juga tidak diberitahu begitu loh. Karena baru sekarang ini kami tahu secara jelas dari pihak keluarga bahwa Nia itu pernah dipanggil ke Polda. Kedatangan Bapak Haris untuk menarik laporan ke KPAI itu awalnya begini, Bapak Ibu.
pada pertama kami datang ke rumah orang tua siswa, kami selain bersilaturahmi menyampaikan turut berduka ya atas meninggalnya saudara dia waktu itu. Kemudian orang tuanya waktu itu sedang dipanggil oleh kami, tidak bisa karena mendampingi membawa jenazah ke Garut. Kemudian Mianya waktu itu kami panggil karena ada berita dari Bramantio bahwa Mia itu harus ikut mendampingi ibunya. Kami izinkan silakan. Sehingga kami datang ke situ bersilaturahmi, kemudian sambil dia mengucapkan turut berduka. Intinya adalah ingin menerima kembali jawaban Mia itu secara tegas tentang apa yang dikatakan baik di depan BK maupun di depan saya selaku pimpinan waktu itu. Kemudian langsung dari Bapak Sulaiman, Bapak Kusman Sulaiman, Bapak kasus ini sudah kami bawa ke KPAI, bahkan ke Polda. Kami kaget mendengar ucapannya, Bapak kok secepat itu? Apakah tidak ada jalan? Bapak pernah tidak mengajukan kasus ini pada kepala sekolah? Kalau pernah, kapan? Kalau pernah, kapan? Dan bagaimana tanggapan kepala sekolah? Kalau tanggapan kepala sekolah waktu itu mengatakan, mohon maaf Bu, waduh saya sibuk, atau mohon maaf Bapak, itu remeh bisa jalan sebagainya. Saya dalam keadaan normal seingat ini tahu ibu mak si Mia saja itu karena kami datang ke rumahnya. Selama ini tantenya tidak tahu, mamanya tidak tahu, rumahnya pun kami tahu, oh di situ. Barangkali ya, karena ini menyangkut etika, menyangkut pribadi si anak dan juga mengakibatkan tercemarnya nama sekolah, nama orang tua seperti yang marak sekarang ini. Kalau direspon waktu itu, oh Bapak, kalau Bapak menginginkan seperti itu, coba seberapa jauh menyelesaikan, boleh? Bisa kami hubungi lagi KPAI barangkali. Ini tidak, oh tidak, ini sudah kami laporkan sampai ke Polda. Ya, si M ini sudah mengadu ke Bapak bulan Desember, namun Bapak tidak menanggapi. Itu gimana? Tidak benar. Yang benar itu pengaduan yang saya terima yaitu pada pertengahan Januari dari guru BK dan si anak yang bersangkutan. Kenapa Bapak tidak meneruskan? Ya? Kenapa Bapak tidak meneruskan? Apa? Kenapa Bapak tidak meneruskan? Meneruskan, ya kami mengecek kebenarannya ini di tingkat sekolah. Nah ini ada berapa langkah nih? Ada 8 langkah nih. Tuh, peristiwa langkah pertama, langkah kedua, sampai dengan langkah 7, langkah terakhir. Saya mengundang orang tua Mia tanggal 13 Februari untuk ini dan sebagainya. Itu untuk ya menyelesaikan ini seandainya masih bisa secara kekeluargaan. Namun itu ditolak oleh pihak. Bukan karena ada pelanggaran hukum Pak, pelecehan seksual, mengapa sekolah mengambil alih? Kenapa? Kenapa Ada pelanggaran hukum. Seharusnya bukankah 1000 meter dari luar sekolah itu udah bukan urusan sekolah lagi Pak? Betul. Tapi kan tadi ya karena ini maraknya di sekolah, walaupun kejadiannya di luar, tetap sekolah itu punya tugas untuk menyelesaikan itu. Berarti alasan Bapak untuk menutupi kasus ini apa, Pak? Bukan menutupi sama sekali. Bukan menutupi, ya ingin mengungkap yang sesungguhnya, tapi dengan cara secara kekeluargaan. Gitu. Karena Ini kasus hukum, Pak. Ini kasus hukum. Iya, Kasus kenapa hukum. tidak Laporan Pak, ini. dengan langkah hukum Pak? Ini kan Ya. kasus hukum Pak. Ya, kami kan punya atasan. Secara hukum kami pun melaporkan, membuat langkah-langkah tadi, ya. Kemudian kami sampaikan ke Sudin, lalu kami sampaikan ke dinas. Ya, sampai sekarang kami pun sudah menindak pelakunya, guru, ya, dan kami melaporkan ke Sudin dan dinas tadi.
Dan mereka sudah Apa emang ada protap-protap tertentu Pak untuk guru yang bermasalah harus diadukan ke atasan dulu, tidak langsung ke aparat polisi Pak? Oh, kami karena punya atasan dan kejadian-kejadian itu sebisa mungkin sekolah untuk menyelesaikannya. Kalau sekolah sudah tidak bisa menyelesaikan, kami laporkan ke pihak Sudin, atasan kami, ke pihak dinas gitulah. Jadi memang pas pertama Pak, kalau itu terkait Bapak kasus tidak hukum ingin apa harus menggunakan- sekolah juga yang menyelesaikan, Pak? Apa? Kalau terkait Nah, kasus kami hukum, kalau sudah lapor ke Sudin, ke dinas, itu urusan atasan kami. Ya, bahwa ini kami dapat laporan dari kepala sekolah. Itu Pak, ya. artinya Kalau Pak, 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 kemudian Bapak terkait pas ke rumah orang tua itu Bapak sempat melakukan permintaan damai ya, Pak? ya? Permintaan damai itu kenapa Bapak menekan si M itu Pak? Kenapa? Menekan CM. Oh, tidak. Untuk mencabut laporan dari KPAI dan Polda. Itu barangkali ada upaya masih yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak keluarga gitulah. Kalau seandainya masih ada, masih bisa, alangkah baiknya kan. Tapi kalau tidak bisa, kami juga tidak minta-mintalah. Tapi ada permintaan damai, permintaan damai kepada orang tuanya, Pak? ini Anda menyampaikan permintaan itu ya untuk mencabut laporan itu. Untuk mengklarifikasi. Ini kan tadi Bapak nyebut baik untuk Meminta siapa? Baik untuk siapa Pak? Langkah dengan damai itu, Pak. Sementara kan ada korban yang dilecehkan dan iya. melanggar undang-undang, Pak. Ya, baik untuk keluarga maupun untuk sekolah. Dalam penyelesaian ke atasnya itu urusan polisi. Pak, dari 8 langkah kenapa tidak ada laporan ke polisi, Pak? Berarti Apa? masalah hukum. Ya, besok kemungkinan nanti kami ujikan ya. Maaf ya. Terima kasih Pak ya. Cek orang Sunda teh, ya, eta mah bobodoran sikabayan Mahfud, sanes fatwa ketua MK, cukup. Artinya apa itu? Jadi itu hanya bercanda lah. Nah, saya sayangkan dan sesalkan ketua MK membuat bokrol bambu setelah menuduh ada di lingkaran istana mafia narkoba berlebihan, ya. Jadi saya pernah bilang kan, ya ketua MK juga sama, fokus aja lah pada pekerjaannya, nggak usah kasih komentar yang lain-lain. Makanya saya bilang itu hanya bobodoran sikabayan. Kalau dia hanya pokral bambu, ini produk analisa. Begitu kan? Pak, tapi kalau ada pihak lain yang menganggap itu bukan suatu bercandaan, Ya saya bilang serius, buktikan, kan kita udah serius. Jadi kalau dia bilang itu kan produk analisa, nanti semua orang akan begitu. Setelah menuduh seenaknya, bilang menuduh itu produk analisa, tidak perlu dibuktikan. Jadi itu kurang bijak sebagai fatwa, alias kalau saya bilang sih ngomongan itu gense, tau nggak gense apa? Genit sekali. kalau Pak ada kemudian Pak ya ada ditegur gitu si Pak Mahfud ditegur. Ya kan kita udah tegur, Pak Sudi udah menyatakan sudah ditegur. Jadi maksud saya itu kalau dibilang itu hanya produk analisa, kemudian sudah menyatakan seperti itu, ya kan sudah jelaskan banyak aturannya, kita sudah bikin ya. Jadi saya pikir sudah dijelaskan banyak oleh semua pejabat maupun presiden. Saya pikir cukup lah, jadi nggak usah dibawa-bawa bahwa ada mafia narkoba di lingkaran istana gitu. Pak Mahfud sekedar ditegur atau ada sanksi lain? Nah, sanksi kan enggak lah, tapi kan sama sekali kita yang mengkritik dan kita menyesalkan boleh lah, ya kan. Ketidaksukaan kita terhadap pernyataan dia itu sebagai seorang ketua Mahkamah Konstitusi itu saya sesalkan ya. Jadi tidak perlu genit lah ya. Tapi itu rekomendasinya itu clear nggak respon Pak dari Pak? Kalau dugaan nggak ada arahan-arahannya. Jadi kalau dugaan aja kenapa mesti diumbar-umbar? Kita menduga, kita juga pernah tahu misalnya MK itu melanggar undang-undang, kita nggak pernah umbar kok. Kita baik-baik beritahu dia, ya. Tapi ya barangkali lah. Nggak perlu lah cari popularitas dengan cara-cara begitulah, ya. Saya kira itu aja komentar saya. Ya, terima kasih. Jelas pada saat itu kami mewakili orang tua meminta supaya diberikan perlindungan khusus buat Mia di sekolah. Jangan dipanggil-panggil lagi oleh guru, jangan dipanggil lagi oleh kepala sekolah untuk soal kasus ini. Kalau memang urusan belajar silahkan, tapi kalau urusan Mia ditanya-tanya lagi masalah bagaimana kejadian segala macam, kami stop di situ. Kami mohon pada saat kepala sekolah. Dan terakhir kepala sekolah menyanggupi
pada saat itu juga kepala sekolah mohon kasus ini ditutup. Dengan alasan seperti apa, Pak? Ya tidak ada alasan apa-apa bahwa dia melakukan permohonan kepada keluarga dan kami untuk mencabut pengaduan kami kepada KPAI dan Polda, itu aja. Nah, langsung kami tolak karena ini sudah menyangkut kasus pidana. Termasuk si pelaku sendiri datang ke... Oh, pelaku tidak, kepala sekolah dengan wakilnya. Wakilnya itu kepala sekolah bidang kurikulum. Itu aja. Tapi artinya ketika misalnya ada permintaan pencabutan berkas-berkas sendiri, sampai saat ini tidak ada untuk usaha itu selalu ada. Pengaduan dari korban itu selalu ada. Kemarin dia dipanggil ke Sudin. Di Sudin pun sama. Usaha intimidasi pun ada ya, Pak? Ya itulah menurut kami itu sudah bentuk intimidasi. Karena kami sudah wanti-wanti untuk korban ini supaya tidak ditanya lagi, tidak diapa, tapi tetap dia bawa ke Sudin. Itu mungkin yang menjadi korban kesal dan kemudian berbicara ke Komnas PA. Ketika di Sudin sendiri ada permintaan kedua kalinya nggak, Pak, untuk pencabutan itu? Nah, saya kurang tahu karena saya tidak di sana. Tapi menurut pengakuan korban, ya merasa dia diintimidasi oleh orang Sudin. Itu aja pengakuan